Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pagi anak-anak. Ya, untuk kelas 9, pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita membahas dari pokok bahasan pertama. Silahkan, kemarin sudah dilihat peta konsepnya ya, sudah dibuat. Silahkan dilihat sekarang. Kemarin ada beberapa pertanyaan, nanti akan kita bahas di sini ya. Semuanya sudah bangun toh? Sudah sehat semuanya nggih? Yang mungkin kemarin agak kurang enak badan, semoga semuanya sehat. Yuk kita mulai dari yang pertama. Pokok bahasannya adalah untuk sejarah Islam di Nusantara. Itu adalah, silahkan dilihat di sini, kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam datang ke Indonesia. Ya, jadi itu mencakup kondisi ekonomi, budaya, agama atau kepercayaan, politik, dan bersuku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Sekarang kita dari yang pertama ya, jadi itu bisa dilihat bagaimana kondisi Indonesia waktu itu ya. Jadi pada waktu Islam datang ke Indonesia, itu bisa kalian amati di sini, diperkirakan Islam datang ke Indonesia itu adalah ada yang mengatakan abad ke-7, abad ke-8, 13, dan seterusnya nanti akan kita bahas untuk berikutnya. Sekarang kita bahas ini. Nah, silakan dilihat gambar ini ya. Jadi ini menggambarkan bahwa kondisi Indonesia saat sekarang dan saat itu, hanya gambarannya saja, mungkin antara modern dan waktu itu ya. Jadi ini. Nah, sekarang langsung saja pada pokok bahasan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kalian kemarin ya. Nah, silahkan kita langsung saja kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Jadi kondisi masyarakat Islam di Indonesia itu dari segi sosial budaya ya. Jadi untuk sosial budaya di situ terdapat banyak perbedaan keanekaragaman ya. Karena apa? Karena keanekaragaman atau pluralistik ya, itu adalah merupakan gambaran bangsa Indonesia, kekayaan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan, karena apa? Hal itu adalah merupakan corak ya, corak seni, corak budaya. Nah, ini makanya ini adalah sudah ada sebelum Islam datang, sudah ada. Nah, kenapa itu ada warnanya sendiri-sendiri? Bisa kalian lihat pada yang kedua, kondisi agama dan kepercayaan. Sebelum Islam datang ke Indonesia, ya, Islam datang ke Indonesia, kita ambil yang pertama adalah abad ke-7 Masehi. Padahal sebelum Islam datang ke Indonesia, ada agama lain yang sudah ada. Kemarin temanmu ada yang tanya, mengapa Bu, itu kok di Indonesia banyak agama dan kepercayaan yang berbeda-beda? Ya, karena memang sudah ratusan tahun ya, mungkin sebelum jauh-jauh ratusan tahun sebelum Islam datang itu. Nah, kalian bisa lihat yang sudah ada saja agama. Ada agama Hindu. Agama Hindu itu dari mana? India. Buddha juga dari India. Nah, ini adalah datang ke Indonesia. Hindu datang ke Indonesia abad berapa? Ayo, siapa ingat? Ayo, siapa ingat? Oh, ya. Jadi ini adalah ke Indonesia abad, kalau tidak salah abad ketiga. Dengan apa? Dengan bukti kerajaan Hindu pertama di Indonesia adalah ke abad ke-3 berdirinya ya. Jadi sedangkan untuk yang Buddha itu adalah abad ke-3 Masehi. Itu baru agama. Nah, sebelumnya gimana? Apakah sudah ada kepercayaan? Sudah, yang disebut dengan
animisme, dan dinamisme. Ya, jadi itu adalah kepercayaan yang sudah dianut oleh nenek moyang kita yang dari berbagai suku bangsa, suku-suku tadi ya. Nah, ini makanya pada saat Islam datang ya, itu untuk apa? Untuk langsung percaya, langsung memeluk agama Islam itu sulit ya. Jadi ini tapi yang penting mereka mau menerima Islam dulu. Karena apa? Kepercayaan mereka itu sudah ratusan tahun, sudah mengakar ya. Jadi ini maka para mubalik saat itu butuh cara tersendiri. Nah, itulah ya jadi untuk kondisi agama saat itu. Untuk animisme, dinamisme apa sudah tahu semua ya. Sebuah kepercayaan bahwa satu benda itu adalah punya kekuatan, bahwa satu benda itu adalah punya roh yang memberikan keselamatan. Nah, itu adalah animisme dan dinamisme. Selanjutnya untuk kondisi perekonomian. Ya, jadi untuk kondisi perekonomian tentu kalian tahu Indonesia adalah negara agraris ya. Jadi maka bercocok tanam, akan tetapi tidak hanya bercocok tanam untuk daerah-daerah tertentu ya, itu ada untuk berlayar, nelayan karena memang daerah pantai. Nah, ini nanti akan mewarnai kenapa kok tidak langsung bercocok tanam? Karena Islam datang ke Indonesia dibawa orang dari luar di mana pembawa Islam itu adalah ya itu adalah naik kapal ya. Jadi makanya yang pertama mengenal Islam itu adalah daerah pesisir pantai yang sangat mewarnai kondisi perekonomian di Indonesia. Tentu saja pantai, nelayan tidak lepas dari perdagangan. Nah, dari perdagangan apa yang komoditasnya itu adalah perkebunan dan juga pertanian ya. Jadi itu jadi hasil utamanya itu adalah yang jelas pertanian tropis dan perkebunan ya. Selanjutnya mungkin untuk perkebunan ya itu adalah kalian tahu ya rempah-rempah, kayu manis, kayu putih, cengkeh dan lain sebagainya. Karena itu adalah yang dicari oleh orang dari luar ke Indonesia, para penjelajah maupun penjajah itu adalah itu yang dicari ya. Selanjutnya adalah kondisi sosial politik. Saat itu abad ke-7 kalian ingat ada sebuah kerajaan di Indonesia ya, di Jawa ada Majapahit, di Sumatera adalah ada Sriwijaya, di mana saat itu kerajaan itu mencapai puncak kejayaan, sedangkan Majapahit saat itu sudah mulai melemah. Nah, dengan Islam datang ini mewarnai politik yang ada di Nusantara saat itu, sehingga warna politik itu menjadi faktor pendorong Islam bisa cepat berkembang di Indonesia ya. Selanjutnya adalah ya jadi kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke ada berapa suku ya? Banyak sekali kan ya, di Jawa saja ya itu banyak ya, dari suku Jawa, Sunda, Madura ya, dan lain sebagainya, belum yang ada di luar Jawa. Sehingga setiap suku mempunyai corak sendiri-sendiri, punya seni, budaya, bahasa. Nah, itu merupakan keanekaragaman yang berbeda yang memberikan kontribusi pada Islam yang ada di Indonesia yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Nah, itulah untuk pokok bahasan yang pertama, kondisi sebelum Islam datang ke Indonesia. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin kalian bisa menanyakan dalam grup nggih untuk
apa yang mungkin belum dibahas karena memang kita terbatas waktunya. Nah, dari saya itu dulu. Sebelumnya, ayo silakan. Yang kemarin belum membuat peta konsep, silakan peta konsep dibuat di paling depan, halaman paling depan, sehingga nanti akan runtut. Apa toh yang akan kita bahas? Bisa kalian lihat ya. Itu yang kita bahas apa? Yang pertama itu adalah tadi untuk bab pertama ya, Islam di Nusantara. Ini adalah kondisi. Nanti setelah itu kita akan ke proses masuknya Islam ke Indonesia. Ya, jadi silahkan dari semuanya tadi diperhatikan, catat hal-hal yang penting di buku catatan. Ya, ingat, catat di buku catatan setelah membuat peta konsep. Ya, jadi itu silahkan dicatat yang rapi untuk memanfaatkan waktu kalian yang mungkin lebih longgar ya, tapi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa bahagia. Marilah kita tutup untuk pembelajaran pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.